Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah kecerdasan buatan. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang AI with Prolog. Di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri bernama Sofia Royani dengan NPM 2070602. Selanjutnya ada Muhammad Anas Aiman dengan NPM 207060101 dan terakhir ada Irena Melisandra dengan NPM 207060102. Langsung saja kita masuk ke penjelasan materi. Baik, perkenalkan nama saya Sofia Royani dengan NPM 2070602. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengunduh dan menginstalasi dari tools Prolog. Pertama yaitu cara unduhnya. Kita membuka browser lalu mencari situs resmi dari Prolog. Nah, setelah masuk ke situs resmi Prolog, kita akan memilih Stable Release. Nah, selanjutnya kita memilih SWI Prolog untuk Windows 64-bit seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus mencentang kotak I understand di sini lalu klik download. Setelah kita mengklik download, kita tunggu sampai unduhan dari aplikasi Prolog selesai. Selanjutnya adalah cara instalasi tools. Setelah unduhan selesai, kita buka File Explorer, lalu mencari file aplikasi SWI Prolog. Yang selanjutnya kita buka file tersebut. Lalu setelah muncul SWI Prolog Setup, kita klik Next untuk melakukan instalasi. Lalu pada License Agreement, kita klik I agree. Pada Install Option, kita pilih Next. Lalu pada Choose Install Location, memilih lokasi install, kita pilih Next juga, biarkan secara default. Nah, lalu pada memilih Start Menu Folder, kita pilih Next juga. Lalu selanjutnya pada Choose Components, kita klik Install, lalu tunggu sampai instalasi selesai. Ketika instalasi telah selesai, kita klik Finish untuk menyelesaikannya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pengenalan lingkungan kerja dari tools Prolog. Nah, ini merupakan tampilan utama Prolog ketika kita pertama kali membuka aplikasi Prolog yang telah diinstal. Nah, di sini terdapat menu File, Edit, Setting, Run, Debug, lalu Help. Nah, selanjutnya merupakan tampilan dari new file atau file baru yang telah dibuat dari Prolog. Terdapat menu file, lalu menu edit, browse, compile, Prolog, PCE, dan help. Nah, selanjutnya adalah cara untuk membuat file baru. Pertama, kita membuka aplikasi Prolog yang telah diinstal. Lalu kita pilih menu file, lalu kita pilih new. Lalu masukkan nama file yang akan dibuat. Selanjutnya klik save. Maka file baru ini telah dibuat. Selanjutnya adalah cara untuk membuka file Prolog yang sudah ada. Pertama, kita membuka aplikasi Prolog yang telah diinstal, lalu klik File, selanjutnya klik Edit. Nah, di sini kita akan ditampilkan file-file Prolog yang telah kita buat. Selanjutnya kita pilih file yang akan kita buka, lalu klik Open, dan file telah terbuka. Selanjutnya adalah cara untuk merun sebuah program. Di sini terdapat
Nah, di sini sudah terdapat suatu file yang berisikan fakta bahwa valuable itu adalah read. Lalu, cara merun atau menjalankan programnya yaitu dengan memilih menu file di atas, lalu klik compile buffer. Selanjutnya, kita konfirmasi file barusan untuk disimpan atau di-save dengan mengklik OK. Apabila tidak terdapat pemberitahuan error, maka file tersebut atau program tersebut telah berhasil di-compile. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Irena Melisandra dengan nomor pokok 207006102. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi beserta solusi penyelesaian sebuah kasus. Yang mana kasus ini mengambil tentang proses pencarian silsilah keluarga bagi seseorang yang menjadi anggota dari keluarga tersebut tentu akan cepat dapat diketahui. Sedangkan bagi orang lain yang bukan menjadi anggota keluarganya tentu menjadi suatu hal yang sulit dilakukan jika belum mengetahui dengan pasti asal-usul keluarga tersebut. Langsung saja kita ke deskripsi solusi penyelesaian sebuah kasus. Nah, untuk metode penyelesaian yang digunakan dalam kasus ini yaitu lacak balik atau bisa disebut juga backtracking. Pada penelitian sistem pakar pencarian silsilah keluarga ini, penulis menggunakan metode lacak balik atau lebih dikenal dengan backtracking. Yang dimaksud dengan backtracking itu yaitu suatu metode dalam pencarian jawaban dalam pemenuhan goal-nya. Langsung saja kita ambil ke contoh kasus. Untuk program pertama merupakan contoh program sederhana tentang sebuah silsilah keluarga. Dalam keadaan awalnya, kode silsilah keluarga dari ayah, ibu, dan anak. Keterangan di sini diisi Anas sebagai ayah, Iren sebagai ibu, dan untuk Sophie sebagai anak. Untuk hasil dan pembahasan yang didapat dari kasus ini, memunculkan nilai true itu diisi dengan untuk nilai true pada anak atau pada budaknya diisi dengan value bernilai budak dan salah satu kolot atau orang tua. Jika kedua value yang dimasukkan adalah kolot atau orang tua, maka hasilnya adalah false. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Aiman. Di sini saya mendemokan suite SWI Prolog yang telah saya buat. Oke. Bentar, saya share screen dulu. Oke, langsung saja. Di sini saya buka dulu SWI Prolognya. Nah, untuk pembukaan dokumen di sini klik file. Kalau misalnya dokumennya baru, klik new. Terus klik nama file yang ingin diberikan. Contoh di sini saya memberikan nama tubes 3. Tunggu sebentar. Nah, nanti di sini akan ada dokumen baru. Nah, dikarenakan saya sudah membuat programnya, maka di sini tidak usah membuka file baru. Di sini kita tinggal tambahkan file yang sudah ada. Klik file, kemudian klik edit. Nah, di sini saya menamakan file yang ada program SWI Prolognya di tubes 2. Nah, open. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu value atau value dari setiap kata di sini. Di sini saya akan menamakan jenis kelamin dengan nama Anas. Kalau misalnya pria itu Anas, kalau misalnya wanita itu Sophie, dan wanita satu lagi itu Iren. Di sini saya membuat
apa namanya family tree atau silsilah keluarga. Nah, cuman saya hanya membuat satu keluarga saja, maksud satu keluarga saja itu hanya anak dan bapak saja gitu. Di sini ada nama kolot, kolot itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya itu orang tua, orang tua, orang tuanya Anas itu, orang tua. Sopi itu orang tuanya Anas. Anas itu bapaknya Sopi gitu. Terus kedua, Iren itu Iren itu orang tuanya Sopi. Iren itu ibunya Sopi. Terus budak, budak itu bahasa Indonesianya anak. Di sini Sopi itu budaknya Anas. Maksudnya itu Sopi itu adalah anak dari Anas. Dan satu lagi Sopi itu budak dari Iren atau Sopi itu anak dari Iren. Nah, di sini ada keterangannya untuk ayah diberi apa? Diberi value X dan untuk Shopee diberi Y gitu. Apa ini untuk pengambilan ini masuk ke yang ini yang di sini. Nah, yang ini pengambilan apa value X ini mengambilnya dari kolot atau di sini dari orang tua yang ini. Yang ini juga sama yang ibu, di sini cuma bedanya dari segi apa namanya? Dari segi nama filenya, nama value-nya saja. Kalau tadi untuk ayah X, kalau untuk ibu A gitu. Kalau Y-nya sama kan sama-sama Shopee gitu. Ini juga sama ngambil dari sini. Kemudian untuk anak di sini saya memberikan value Y ya kan di sini apa di ayah juga udah kelihatan bahwa si anak itu dikasih value Y gitu. Anak itu Y terus bapaknya X gitu. Terus ini maaf salah. Ini harusnya A gitu. Nah, ini. Kemudian oh bentar saya tambahkan dulu ini baru value baru. Anak Y X kemudian ini spasi pria Y budak. Oh ini maaf salah ini harusnya A. Nah untuk ini Y koma X titik. Bentar ini kurang, ini terlalu banyak spasi terus tidak ada koma. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini sudah kita save. Ketika kita save terus eh, klik compile, compile buffer, terus kita lihat di sini kita compile, compile buffer. Nah di sini sudah ada tuh kalau misalnya udah ada eh, indikator indikator ini berarti program sudah bisa dijalankan. Nah kita cek apakah budak itu adalah Sopi dan bapaknya adalah Anas. Maaf, kurang titik. Jika true, berarti benar. Lihat di sini, budak. Nah, ini budak. Budak itu Sopi dan bapaknya adalah Anas. Terus kedua, kita mengecek apakah Sopi itu adalah budak dari atau anak dari Iren. Kita cek, bentar ini budak, terus Sopi, terus Iren. Titik, enter jika benar, berarti hasilnya akan true. Karena di sini untuk Sopi adalah budak dari Iren. Kalau kita misalnya ketikkan ayah, terus di sininya Sofi sama Anas, maka hasilnya akan false. Kenapa false? Karena ayah itu seharusnya Anas, bukan Sofi. Terus kemudian untuk ibu kita
kita cek kalau misalnya ininya Shopee, terus ininya yang value keduanya adalah Iren, ketika diketik titik, di enter, maka hasilnya sama akan false. Kenapa false? Karena yang seharusnya ibu itu adalah Iren bukan Shopee. Nah, gitu untuk pengecekan programnya. Nah, mungkin sekian dari saya. eh, apa kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.